Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lantaran karena sebab atau sebab lantaran karena kajian kita di bulan Ramadan surah Yasin tinggal 3 ayat lah, itu ayat 81 sampai 83 kita tamatkan itu. Nanti baru kita cari kaji lain atau kita musyawarahkan. Yasin surat ke-36 halaman 445 ayat 81 sampai tamat. Belum tuntas atau belum selesai, tinggal sagunjai lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Terjemahannya, dan bukankah Allah yang menciptakan khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi, biqadirin, qadir, mampu, berkuasa, ala ayyakhluqa, untuk menciptakan mithlahum, seperti atau serupa dengan mereka. Bala, benar, wa huwal khallaqul alim, dia maha pencipta lagi maha mengetahui. Nah, kita pahami itu dulu. Ayatnya dimulai dengan pertanyaan. Itu awalaisa. Diterjemahkan disiko dengan bukankah. Bukankah, kalau kita urai, apakah, wa tidak, laisa, apakah tidak, dan apakah tidak. Tapi maknanya bukankah. Bukankah dia yang telah menciptakan langit as-samawat, langit yang 7 lapis, dan bumi biqadir, qadir. Ada qadir, ada qadir, ada muqtadir. 3 nama Allah. Yang pertama qadir, qafnya yang panjang. Qadir, yang berkuasa, yang mampu, yang bisa, yang sanggup. Qadir. Yang kedua dalnya panjang, qadir, ala kulli syai'in qadir. Qadir, yang maha berkuasa, maha mampu. Yang ketiga muqtadir. Itu penekanan muqtadir. Dalam surat Al-Qamar nanti muqtadir, yang benar-benar, yang betul-betul amat maha
berkuasa, maha mampu, maha bisa. Tiga. Nama Allah Qadir, Qadir Muqtadir. Sifatnya adalah kudrah. Kudrah. Bagi kita yang mengaji di surau-surau siswa, kudrah, iradah. Kudrah, iradah. Sifatnya kudrah dan iradah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kudrah, kuasa. Karena dia kuasa, dia mampu segala-gala dan bisa segala-gala. Tidak ada yang tidak mampu dan tidak bisa dia. Karena dia kuasa. Itu sifat Allah. Allah yang mempunyai sifat seperti itu bernama Qadir. Qadir Muqtadir. Di situ bentuk pertanyaan. Bukankah yang berkuasa, yang maha kuasa, yang bisa dan yang mampu menciptakan semua langit dan bumi, juga bisa, juga mampu, juga kuasa untuk menciptakan ayakhluqa mislahum, untuk menciptakan yakhluq, untuk menciptakan mislah, seperti semisal mereka. Ayat kau kan diarahkan kepada para pengingkar, kepada mereka yang tidak percaya, yang menentang bahwa tidak mungkin, mustahil setelah mati hidup kembali. Badan kita yang sudah hancur, yang sudah menjadi turab tanah dan menjadi izam, tulang bulalang. Lalu siapa lagi yang akan menciptakan, menghidupkan kembali? Kan itu ayat itu. Itu ayat 77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu ayat itu. Sehingga salah satu tokoh gembong Makkah yang menentang Nabi, kita akan kaji ke petang, sengaja mencari tulang-tulang mayat yang sudah lapuk di sekitar tanah Makkah, dibawa ke Nabi. Lalu tulang-tulang rapuh itu dihancur-hancurkan, lalu dilemparkan. Muhammad, engkau yang mengatakan bahwa ada hidup setelah mati. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang cahaya dihambuannya tulang-tulang la cahaya itu. Siapa kemudian lupa orang koyo asa muasa. Dikatakan kepada mereka atau orang yang seperti kau, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, yang akan menghidupkannya siapa yang mula-mula menciptakannya pertama kali. Itu ayat itu. Kini ko secara umum, bukankah yang telah menciptakan langit yang 7 lapis, bahkan dikatakan langit itu sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh dengan segala macam isinya, ditambah bumi yang kamu pijak, yang di atas bumi itu kamu hidup. Biqadir. Qadir berkuasa. Bisa dan mampu. Ala ayakhluqa. Untuk yakhluq. Khalaqa yakhluqu. Untuk menciptakan misla. Seperti mereka. Maka seperti mereka menciptakan seperti jasad mereka kembali.
Sekedar untuk mengenang kaji-kaji lama. Awakku kalau lah mati, jasad kita ciptakan pas seperti sebelum mati. Umur bara bantu Asia. Kulitnya tinggi panjang pendeknya pas. Jadi bukannya kita ciptakan makhluk baru itu berbeda bentuk. Enggak. Atau menjadi anak kecil. Enggak. Pernah dulu kita sampaikan sih kok, kalau kita mati semua saja ini kok gampang kok nanti jadi. Maka masing-masing kita diciptakan seperti itu. Untuk apa lah? Umur bara kini, bentuk Asia kini, begitulah kita semua. Pas seperti itu. An-nusawiya banana. Kami susun kembali jari jemari mereka pas, tidak bertukar, tidak lebih ya, tidak kurang. Batukannya bantu nanti di neraka kalau masuk neraka. Batukar kena buruk. Batukar kena rancak, kena gagah di surga. Jika surga mengarah kepada bentuk yang seindah-indah rupa, kenapa menjadi seburuk-buruk rupa dan bentuk. Sehingga kalau katakan tidak ada orang rancak masuk neraka orang buruk saudara. Serencak-rencak orang jadi buruk. Jadi seperti itu kita diciptakan balik ketika hari berbangkit, ya. Dalam menurut Syekh As-Sabuni, ketika tiba seruan panggilan teriakan, diperintah semua jasad-jasad yang sudah hancur, tulang-tulang yang sudah berserakan bersatu. Bersatu kembali mereka akan membentuk jasad lamanya sebelum mati. Tentu lihat. Kalau kini dalam film-film, dalam tayangan-tayangan gampang serang be. Disuruh balik kumpulan, di track balik semua. Iko yang disangsikan, iko yang tidak bukan, dan iko yang tidak dipercaya oleh beliau-beliau yang tidak beriman. Mungkinkah kita yang sudah hidup ini kau mati lalu hidup kembali? Nah, awalaisa. Baru awalaisa. Apakah kalian tidak caliak? Kalian tidak tengok langit dengan 7 lapis yang kokoh dengan segala macam isi? Bumi yang kamu huni, yang kamu tempati, yang kamu ada di situ, betapa besar, betapa hebat, betapa kokohnya semuanya itu. Nah, bukankah yang telah merancang, membentuk semuanya itu juga bisa mampu qadir, qadir mampu berkuasa untuk menciptakan seperti mereka qabaliyah, gampang dan mudah. Nah, ketika kita berbangkit itu balik kan kita kenal, saling kenal. Cuma kita tidak tahu pasti. Kita kok di wilayah mah, di daerah mah, keluar jasad kita balik. Tanjung Medan ketika itu tidak boleh. Ketika hari berbangkit, pi Tanjung Medan tidak boleh. Itulah Tanjung Baru, saudara. Ya, kanan munculnya jasad kita kok. Keluarnya jasad kita, jasad baru, tapi mulai kini, entah di mana wilayahnya, entah sakadumpuk, yuk kita balik, anda tahu, wallahu a'lam. Tapi kita kenal mengenal, besar saja kemungkinan
orang-orang kau nanti akan dibangkitkan di tempat-tempat atau di wilayah-wilayah yang mereka saling kenal. Kita tidak tahu. Cuma ketika kita keluar itu, kita bisa menceliknya lagi. Yubassarunahum. Kita saling mengenal, saling melihat. Tapi tidak sempat bertanya. Wala yas'alu hamimun hamima. Yubassarunahum. Seorang kawan kental, konco pelangkin, tak telaki menanyuan perihal keadaan kawannya. Karena suasana hari itu. Kita hanya mencari. Iku beliau, tapi tidak sempat bertanya. Kenapa tidak sempat? Tidak telaki. Bangun tidak telaki. Suasana hari itu. Huru hara hari itu. Menyebabkan kita tidak kesempat. Kalau bertamu kini ke bertanya. Contohnya kini ke. Bangun ko ayah nak nampak Tanya wak. Nak nampak ayah. Ayah Martin Durjani. Tanya wak. Mudah-mudahan dah ngalau pagi. Saya tanya kan. Tapi nanti ketika keluar jasad dari kubur masing-masing. Dan ruhlah dikembalikan ke jasad, hidup balik. Nampak bertamu besok, tidak sempat bertanya. La yas'alu hamimun hamim. Kan surah Al-Ma'arij salah. Tapi tidak sempat kita saling apa-apa. Apalagi bercerita. Bercerita itu kemudian di surga. Bernostalgia. Kan fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Satu sama lain nanti duduk berhadap-hadapan. Duduk berhadapan, bercerita, bernostalgia. Termasuk yang mereka ceritakan suasana ketika mereka di dunia dulu. Ta'aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun, mereka saling tanya-bertanya, saling bercerita, saling bertukar berita dan informasi. Di mana? Di surga. Tapi di akhirat, di mahsyar, tidak sempat. Itulah suasana berbangkit di mana Nabi SAW setiap malam ketika beliaulah mencecahkan tubuh beliau ke pembaringan menghadap ke kanan, beliau taruh telapak tangan kanan di bawah pipi kanan, beliau baca itu Allahumma qini adabaka yauma tabathu ibadak. Ya Allah, pelihara aku. Qini, pelihara aku. Lindungi aku, jaga aku daripada azab siksa atau kesengsaraan saat di mana engkau membangkitkan, menghidupkan kembali hamba-hambamu. Nah, kenapa itu dibaca? Ketika kita kalau kita kan tak tahu, bisa jadi kita jago nanti di akhirat salah. Malam hari itu kita lalu kan ada orang nak jaga pagi lah, dia kira saja boleh. Wah, gua jaga balik dia nun selesai lah kan. Jatah kita masih lagi. Rezeki kita masih tinggal, tapi entah barang tinggal tak tahu. Lalu malam hari itu dua sih kemungkinan. Jago pagi atau jago nanti dia kira. Nah, supaya yang jauh peta-peta ke juga boleh kasih kau dia. Biqadirin, bisa, berkuasa, mampu. Ayyakhluqa, untuk menciptakan. Ayyakhluk, untuk menciptakan seperti mereka kembali. Jawabannya bala. Benar, bisa, gampang, mudah bagi Allah. Hei, antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Kalau tidak salah surah An-Nazi'at kan? Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Kamukah yang lebih susah? Yang lebih payah menciptakannya? Atau langit?
Logika menjawab, kejadian langit yang 7 lapis itu susah dan rumit dibandingkan dengan penciptaan kita manusia. Mana payah, mana susah menciptakannya. Semuanya Allah ciptakan dan semuanya gampang dan mudah karena dia punya sifat kudrah. Itu makanya siswa kita diajari dulu mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Nak tahu tak siapa Allah? Dulu namanya kan sifat 20 lah. Ini dibantah mas sifat 20 itu oleh orang yang membantah. Nah, kudrah. Jawabannya bala. Bala. Kau jawaban daripada awalisa. Pertanyaan diajukan, awalisa, bukankah? Jawabannya bala. Benar, bisa, mampu, mudah, dan gampang untuk menciptakan manusia-manusia yang sudah mati jasad barunya. Bala, tenang bala. Kenapa? Wahwal khallaqul alim. Karena dialah Allah itu al-khallaq. Maka sekali khalaq ini sama dengan khaliq, tapi khalaq itu bersangatan. Khalaq itu bersangatan. Khaliq yang mencipta. Yang dicipta makhluk. Kita kok makhluk. Dan segala sesuatu selain daripada Allah makhluk. Segala sesuatu selain daripada Allah makhluk. Allah khaliq yang mencipta. Kalau khalaq ada situ penyangatan. Sabana manayo. Jadi khalaq dia itu sebenar-benar yang maha mencipta. Tidak bergerak-gerak. Dia bedanya dengan khaliq. Kalau khalaq lebih menekankan, lebih menyangatkan bahwa dia betul-betul maha mencipta. Lagi maha mengetahui segala sesuatu termasuk makhluk yang diciptakannya itu. Dia Allah itu mengetahui segala sesuatu dan tidak ada yang tidak diketahuinya. Karena ilmu Allah itu menjangkau, mencakup, meliputi segala sesuatunya semenjak sebelum, sedang, dan akan. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahuinya semenjak sebelum, sedang, dan akan. Namanya alim. Sebelum ada sesuatu, dia sudah tahu tentang sesuatu. Dan sesuatu itu ada lantaran tahunya. Jadi sebelum sesuatu ada, dia sudah tahu tentang sesuatu yang belum ada. Karena ilmunya mencakup segala sesuatu sebelum, sedang, dan akan ada. Termasuk kita manusia. Bukankah dalam penjelasan yang pernah kita sampaikan bahwa iman kepada takdir itu meliputi 4. Pertama, mengimami. Allah itu alim. Dia mengetahui segala sesuatunya. Sebelum segala sesuatu ada. Di alam azali 50.000 tahun sebelum alam diciptakan atau langit diciptakan, semuanya sudah tertulis, tercatat.
sampai nanti akhirnya berakhir. Dia alim. Nah, balik ke sikoh. Dia itu Maha mencipta, iyalah. Dia Maha mengetahui tentang kita. Tidak kehilang dia Allah, tidak keluput. Di mana saja kita berkubur, lalu jasad kita setelah jadi apa? Kita kalaulah mati, jasad kita kalah hancur. Jadi apakah jasad kita setelah hancur itu? Dia Maha mengetahui. Dalam surat Qaf kan gitu bunyinya tuh. Bahwa qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Ayat sampai surat Qaf itu surat ke-50. Sungguh kami mengetahui ma tanqusu, apa saja yang telah ditelan bumi dari tubuh mereka. Wa indana kitabun hafiz. Pada kami ada kitab catatan yang terpelihara. Itu terjemahannya. Tapi pemahamannya lah, kami mengetahui setelah jasad dan tubuh mereka dimasukkan ke dalam tanah, lalu kemana pergi jasad mereka itu? Awak kah? Sebentar lagi masuk tanah wah. Awak kah? Tidak beralih. Tidak sampai puluhan tahun loh. Atau bisa jadi tidak sampai bertahun-tahun. Atau bisa jadi tidak sampai hitungan bulan. Atau hitungan hari. Dan awak kah? Dan semua umum lah 100 kurang bah. Tidak tahu, entah hitungan mini, hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, tidak tahu. Setelah kita mati, jasad kita masuk tanah. Jasad kita masuk tanah, lama-lama jasad kita itu kan hilang tuh. Lubang-lubang, buswa, kama apa dagiang, tulang-tulang, rambut-rambut, bulu-bulu, usak. Nah, kama apa ini? Namanya tangkusul ardu. Jadi apa? Kemana? Alimna, kami mengetahui. Nah, qad alimna ma tangkusul ardu. Tidak luput, tidak hilang di Allah, di dalam ilmu Allah. Semuanya ada. Kemana jasad kita pergi? Jadi apa? Karena semuanya sudah fi kitabin mahfuz, di kitab yang nyata. Lah tertulis, kitab terpelihara. Itu harus kita ketahui. Nah, karena bagi Allah semuanya tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, maka silakan mau mati di mana saja. Dan mati dengan cara apa saja, silakan. Mau dibakar, mau dicincang-cincang, mau diabukan, dibenamkan ke dalam lautan, atau dikanibalkan, diberi daging dimakan, atau dikubur baik-baik. Kalau seorang diperabukan, jadi silakan jadi apa? Qad alimna, kami mengetahui. Karena kami mengetahui, gampang saja bagi kami untuk menciptakan lagi. Wa huwal khalaq, dia Maha Pencipta, lagi Maha mengetahui. Kenapa demikian?
Innama amruhu, hanya saja sesungguhnya tidak lain, tidak bukan, gampang, mudah, sepele bagi Allah, yasir. Kenapa? Ya, karena amruhu. Innama amruhu, hanya saja sesungguhnya urusannya. Urusannya itu, perkaranya itu baginya mudah. Kenapa? Idza arada, apabila dia arada, menginginkan, menghendaki. Kan iradah, menginginkan, menghendaki sesuatu, syai'a, apapun itu sesuatunya. Ayakul, hanya dia berkata, lahu, kepadanya sesuatu yang hendak dia inginkan, kun, jadi. Maka jadi dia. Itu menggambarkan gampang. Salah satu sifat Allah, kudrah. Kemudian ada iradah. Kudrah, iradah. Kudrah berkuasa, mampu bisa. Iradah berkehendak. Iradah berkehendak. Arada berkehendak. Iradah sifatnya. Apabila dia arada, menginginkan, dia menginginkan, menghendaki, lantaran dia mempunyai sifat iradah, sesuatu yang hendak diinginkannya, maka kun, jadi dia. Mana ada ulama yang memahami seperti ini. Allah tidak akan berucap, tidak akan berkata. Lalu apa? Ketika dia berkehendak, langsung jadi. Itu hanyalah tampilan saja. Tidak perlu dia katakan, jadi, tidak begitu. Kapan saja dia menginginkan, jadi. Wallahu a'lam. Jadi kalau ingin menciptakan kita balik, yang sudah mati, kapan dia kehendaki, kapan dia inginkan, jadi dia. Cuman semuanya tergantung dia. Dalam surah Abasa, idza syaa ansyarah, kapan dia kehendaki dia hidupkan lagi. Idza syaa ansyarah. Ada kalanya langsung, ada kalanya bertahap, pakai proses. Dia bisa tidak pakai proses, bisa juga pakai proses. Karena semuanya kehendaknya. Iko menjadikan kepada kita agar kita pacik. Bagi Allah, jika dia berkehendak, tidak ada yang tidak bisa. Kau tidak kecek manusia nego di orang-orang tertentu, jadi kalau kun fayakun, kun fayakun, tidak awak. Apabila dia berkeinginan, iradah, kun. Ketika dia berkeinginan, jadi katanya, sesuatu yang Allah inginkan itu jadi dia. Gampang, mudah. Tidak ada yang tidak bisa. Cuman kita diajari untuk segala satunya melalui proses-proses. Kenapa sampai 6 hari Allah ciptakan langit dan bumi? Tapi Allah bisa mewujudkan sesuatu dengan kehendaknya, bisa lah. Tapi dia mengajar kita segala satunya harus pakai tahapan-tahapan, proses-proses. Cuman kalau dia berkehendak, bisa jadi semua. Nah, setelah dikecekkan, dia itu untuk menciptakan jasad-jasad seperti mereka, kau balik seperti kadang-kala, gampang. Mudah. Jangankan jasad mereka manusia pembangkang, sedangkan langit dan bumi saja
diciptakan yang begitu mudah. Dan lebih gampang lagi, iza arada. Apabila dia berkehendak, berkeinginan. Apa yang dia kehendaki? Sesuatu, syai'a. Arada syai'a. Dia menginginkan sesuatu. Apapun itu sesuatu. Kan sesuatu itu apapun juga. Kun katanya. Atau keinginan mengatakan kun jadi barang itu. Pakai proses atau tidak pakai proses. Bertahap atau langsung. Kun jadi dia. Ya, kita lihat tinggal saya dah tanggung bubar wa. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maka Maha sucilah dia. Maha sucilah Allah dari anggapan, dari tuduhan bahwa dia tidak mampu, dia tidak bisa, dia tidak sanggup untuk menciptakan, menghidupkan manusia yang sudah mati. Maha suci Allah daripada anggapan tuduhannya demikian. Dia kudrah sifatnya, dia iradah. Jadi maha suci kok, kalimat yang dibaca, yang diungkapkan untuk menyatakan dia maha sempurna. Dia maha suci daripada tidak mampu. Kalau ada yang mengecekkan maklum mungkin, maha suci dia daripada maklum mungkin tu. Dia maha sempurna. Dia maha suci daripada tidak mampu. Maha suci daripada tidak bisa, tidak sanggup. Maka maha sucilah Allah. Sebab dia maha sempurna daripada anggapan, tuduhan bahwa dia tidak bisa, tidak sanggup untuk menciptakan, menghidupkan kembali manusia-manusia yang sudah mampu. Alladzi biyadihi malakutu syai'. Yang di tangannya malakut, kekuasaan kulli syai', segala sesuatu. Kok menggambarkan siapa dia? Segala sesuatu itu kekuasaannya berada di tangannya. Dia yang mengendalikannya. Dia yang menguasainya. Segala sesuatu. Apapun sesuatu itu. Dan ujung-ujungnya wa ilaihi turja'un. Percaya atau tidak percaya. Yakin atau tidak yakin. Ujung-ujungnya kepadanya juga kamu akan dikembalikan melalui mati. Masalahnya setiap orang percaya ke mati, tapi tidak semua orang yakin setelah mati hidup lagi. Kamu pasti akan mati. Mati itu proses yang harus kamu lalui untuk sampai kepada Allah. Mempertanggungjawabkan segala satunya yang telah kita terima tanggungjawab itu ketika hidup. Berakhir, berujung kita dengan kematian di dunia, tapi kematian itu awalnya perjalanan kita menuju tahapan berikutnya. Sampai nanti kita ketemu, saat kita dibangkitkan, dihidupkan jasad baru balik, ketemu nanti di pengadilan Allah, di sidang diadili, dimintai pertanggungjawaban, kemudian diberi balasan. Berakhirlah dengan demikian surat ya. Surat Yasin ditutup, surat Yasin itu untuk menyatakan kepada kita, jangan lupa awakku ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Al-Quran lah yang diturunkannya, Rasul yang diutusnya lah yang memberikan penjelasan itu kepada kita. Kan? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim. Nah, Al-Quran yang diturunkannya, Rasul yang diutuskannya, yang memberikan bimbingan kepada kita, petunjuk kepada kita, sehingga pahamlah kita kekama kita ke berakhirnya. Sisi-sisi
Di satu sisi kita bersyukur. Bersyukur sabana bersyukur. Yang kita syukuri, kita termasuk orang yang diberi keyakinan bahwa kita akan kembali kepada pencipta kita. Kita diberi petunjuk, paham mengerti kita menghidup. Kita diberi arahan dan bimbingan sesudah hidupku kemanga. Kakamalai. Kau tidak semua orang nago. Sebab kau tidak tergantung dengan intelektual. Tidak tergantung kepada pakar. Tidak tergantung kepada kepintaran. Kehebatan. Pangkat jabatan. Tergantung kepada hidayah. Petunjuk. Allah paling tahu siapa yang wajar, siapa yang pantas untuk diberinya petunjuk. Awak terpilih, syukur. Kalau carilah orang, lah profesor mah tambah binganya. Tidak mengertinya mengaidi. Entah mengaidi ikutnya, tidak mengerti. Awak diberi petunjuk. Jadi salah satu yang wajib kita syukuri adalah kita dapat hidayah, mengerti gitu, dapat petunjuk, dapat pedoman gitu, punya keyakinan gitu, bahwa hidupku akan berakhir dengan kematian, setelah mati tidak habis dah. Kita nanti akan terus melanjutkan perjalanan, bersua dan berjumpa dengan Dia. Kira-kira begitu. Bagi si anak ke Makkah dan si anak pergi ke Makkah mengerti itu. Bahwa ke Makkah itu adalah proses perjalanan kita menuju Allah. Proses berkumpul di Padang Arafah. Rasanya itu kaji kita melanjutkan atau menyambung kajian yang tinggal di bulan Ramadan. Dengan begitu berakhirlah pelajaran kita tentang surah Yasinan. Mudah-mudahan bukan menjadi asinan. Sama nama jadi Yasin, kira begitu. Sekian yang bisa kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.